Saya juga izin mematikan kamera Bapak Ibu daripada gambar saya mengganggu, terlalu banyak kedip-kedip ini. Saya sudah mencoba menggunakan webcam ini eksternal tapi hasilnya sama. Siapa tahu teman-teman ada yang memiliki masalah yang sama, tolong ini bisa di-sharingkan nanti di grup ya teman-teman. Gunakan HP bisa Bu, ini kan kalau mau itu. Oh, Jadi HP-nya itu dimanfaatkan sebagai kamera itu bisa jadi ada itu loh. Lihat di YouTube nanti ada kok iya itu. Pak, terima kasih Pak. Ini sepertinya Iya. pertemuan berikutnya harus ini, sudah selesai masalahnya. Iya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini sudah munculkah teman-teman di layarnya? Sudah, Bu. Nah ya, terima kasih. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang menggunakan metode STAR, situasi tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah ini sebetulnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak gugup dan deg-degan ini karena yang disebutkan Pak Ardo ini tadi muncul semua di punya saya, tapi mau mengedit itu nanti dulu lah. Saya ingin tahu lebih banyak nih. Jadi kalau misalkan teman-teman punya saran atau kritikan terhadap karya saya, dipersilahkan sekali. Terus kemudian perbedaan sedikit dengan milik teman-teman yang lain, ada yang mengangkat PPL 1 atau PPL 2 namun modelnya masih sama. Punya saya angkat dua-duanya dan modelnya berbeda ini. Jadi ini nanti minta tolong bantuan teman-teman ini kalau misalkan ada yang kurang pas, kurang cocok, Pak Ardo juga saya siap menerima kritikannya. Lokasi saya ada di SMP Astra Guru Lestari, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan antusiasme dalam pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa. Nah, ini saya sengaja mengambil tujuannya ini berdasarkan ini ya LK 1.1 atau 1.2 yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, penulis saya sendiri Niken Prahutami, di mana tanggal pelaksanaan PPL 1 14 Desember 2022 dan PPL 2-nya 11 Januari 2023. Bisa dilihat untuk PPL 1 saya mengambil kelas 7 materi aritmatika sosial menggunakan model problem based learning, sementara PPL keduanya materi bangun ruang sisi datar ini di kelas 8 modelnya project based learning. Nah, kenapa ini saya angkat dua-duanya? Karena terkait dengan tujuan saya tadi, Bapak Ibu. Jadi meningkatkan antusiasme dengan pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa. Latar belakang masalah yang melandasi saya memilih tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, siswa enggan bertanya atau merespon saat guru memberikan stimulus. Kemudian siswa pasif selama pembelajaran, lalu ekspresi yang diberikan selama pembelajaran ya seperti biasa karena matematika pelajaran yang dianggap sulit, ada yang wajahnya tegang atau terlihat lelah, terutama kalau di jam terakhir, atau bahkan wajahnya bosan mungkin. Nah, sementara itu pembelajarannya juga masih berpusat pada guru yang selama ini saya praktikkan. Nah, praktik ini menurut saya perlu saya bagikan karena rata-rata permasalahan ini juga dialami oleh rekan-rekan guru yang lain. Sehingga paling tidak dengan melihat karya saya, teman-teman itu bisa memiliki motivasi juga mendapatkan inspirasi atau berbuat yang lebih bagus lagi dari yang sudah saya praktekkan. Ini selain sebagai motivasi saya pribadi, supaya saya lebih bisa meningkatkan kompetensi sebagai guru matematika. Nah, peran dan tanggung jawab saya di sini, eh, saya merancang kegiatan pembelajarannya yang tertuang dalam RPP, bahan ajar, lembar kerja, lembar evaluasi, media pembelajaran. Nah, selain sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang saya lakukan. Tantangan yang saya hadapi, nah untuk meraih tujuan saya tadi yaitu antusiasme anak-anak meningkat, kemudian pembelajarannya berpusat pada siswa itu antara lain yaitu tadi pembelajaran belum berpusat pada siswa, kemudian cenderung monoton, media yang dipakai kurang menarik, kemudian mungkin cara yang saya pakai di situ juga kurang menyenangkan.
kurang bersemangat gitu ya. Nah, kemudian kurangnya motivasi yang disampaikan guru pada awal pembelajaran, bisa jadi juga itu yang membuat anak-anak itu kurang antusias. Nah, selain itu pembelajaran kurang variatif dan tidak melibatkan siswa sehingga siswa merasa bosan di kelas. Selain itu biasanya di pembelajaran matematika itu cenderung siswanya masih menghafal rumus, bukannya memahami konsep. Lalu berikutnya metode yang saya pakai atau guru pakai itu kurang kontekstual atau kurang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian tantangan berikutnya adalah nih kurangnya pemahaman siswa terkait manfaat matematika di dunia nyata. Selain itu juga metode pembelajaran dan media atau LKPD yang saya gunakan, guru gunakan, kurang melibatkan siswa untuk aktif dan berpikir kreatif. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi itu melibatkan guru dari sisi kompetensi pedagogik maupun profesional. Hendaknya guru melakukan pengondisian kelas dengan lebih baik, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, memberi motivasi, kemudian melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tantangan tersebut. Nah, setelah melakukan wawancara, kajian literatur, merumuskan solusi, menentukan waktu pelaksanaan dan menuangkan solusi dalam perangkat pembelajaran yang saya gunakan, ini strategi saya untuk PPL 1 ini saya memilih problem based learning berdasarkan ini ya, berdasarkan karakter anak-anak, kemudian karakter materi pembelajaran terutama. Nah, yang saya gunakan di sini medianya berupa slide, presentasi PowerPoint, dan video kontekstual. Nah, langkah-langkah menerapkan strategi dalam pembelajaran yang pertama, bagian pembuka. Di bagian pembuka seperti biasa menyapa siswa, mengecek kehadiran, meminta salah satu siswa memimpin doa. Nah, kemudian ada yang sedikit berbeda pada kegiatan ini yang tidak biasanya saya lakukan, ini saya lakukan di bagian membuka, yaitu memberikan contoh-contoh nyata di kehidupan sehari-hari seperti ketika mereka berbelanja di warung, di toko, atau di kantin sekolah, karena materinya aritmatika sosial. Biasanya yang mereka ketahui ya tentang jual beli ini. Setelah itu saya munculkan video di situ, video di mana ada percakapan antara saya dengan ibu kantin mengenai jajanan ya. Teman-teman juga sudah melihat. Nah, di akhir video itu saya bertanya, sebetulnya ini aja pelengkap saja di video, dengan uang 5.000 dapat jajan berapa ya? Nah, itu untuk memancing sebetulnya rasa ingin tahu anak-anak. Nah, ternyata pada saat kegiatan inti, nah kemudian apa namanya, karena hal yang tidak biasa itu tadi, ada video, kemudian videonya yang masih terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, berbelanja di kantin sekolah, sehingga akhirnya mereka lebih semangat gitu ya. Nah, ketika diminta menyebutkan apa saja yang ada di video, nah mereka bergantian menyebutkan ini lebih bersemangat gitu. Kemudian ketika diminta apa namanya sebutkan apa saja yang muncul dari video. Kemudian di situ tadi Bunikan memberi uang berapa. Nah, itu mereka banyak berebut. Nah, selanjutnya seperti biasa nantinya di video itu pada kegiatan intinya akan muncul untuk sintaks ya sintak PBL-nya di mana anak-anak ini harus bisa memahami permasalahan apa yang muncul di situ. Nah, baru kemudian diberikan LKPD. LKPD-nya itu diisi sesuai dengan konteks yang masih ada di video. Nah, selanjutnya ini hal yang tidak biasa juga yang saya lakukan. Jadi biasanya kan lebih banyak mendikte ke anak-anak. Setelah ini kalian melakukan ini, setelah ini kalian mengerjakan ini. Nah, apa namanya yang saya pelajari dengan melaksanakan model inovatif adalah itu anak-anak dibiarkan. Nah, biarlah LKPD yang berbicara, biarlah LKPD yang melaksanakan fungsinya sebagai pedoman anak-anak melaksanakan aktivitas. Nah, kemudian hal tidak biasa lain di kegiatan yang saya lakukan di pembelajaran PPL 1 jarang ya Bapak Ibu, yaitu ice breaking. Nah, ice breaking ini biasanya cuma saya lakukan guyonan-guyonan aja, jok-jok gitu kan dengan lisan, tapi ini kalau anak-anak diajak berdiri, diajak berpantomim, nah menggunakan tongkat untuk ditebak ini aktivitas apa atau benda apa, nah itu mereka ternyata senang sekali. Nah, hal baik pada pembelajaran ini yang ada pada video kontekstual. Nah, ini kesimpulan saya pribadi Bapak Ibu. Jadi mungkin kegiatan PBL tidak bisa dilaksanakan dengan utuh. Namun kalau misalkan kita membawa video-video yang sifatnya
menyentuh kehidupan anak-anak, itu mereka lebih bersemangat. Bersemangat untuk bertanya, kemudian bersemangat untuk menjawab pertanyaan, karena mereka merasa, oh ini saya tahu, gitu kan. Nah, lalu pada PPL 2, materinya adalah jaring-jaring serta luas permukaan kubus dan balok. Nah, ini saya berusaha bagaimana anak-anak itu, inti kegiatannya adalah anak-anak bisa membuat jaring-jaring, kemudian bisa memahami konsep untuk mencari luas permukaan itu dari mana. Kenapa? Karena seperti yang salah satu tantangan tadi, anak-anak terbiasa menggunakan rumus. Untuk itu saya menggunakan project based learning pada kegiatan PPL 2. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung. Nah, pada kegiatan ini, sebelum dilaksanakan kegiatan ini di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah saya ini dulu ya, sudah sudah diuji kemampuan awalnya mengenai bangun datar yang terlibat, karena di sini bangunnya adalah kubus dan balok, maka persegi dan juga persegi panjang. Selanjutnya, untuk mengenalkan anak-anak pada prinsip jaring-jaring, nah mereka sudah membawa kardus kemasan makanan ringan dari rumah masing-masing. Ada yang membawa bakpia, ada yang membawa brem, ada yang membawa ini juga sari gandum dan lain-lain. Nah, mereka saya minta untuk membongkar. Saya minta untuk membongkar, bebas mau digunting, mau disobek, terserah. Syaratnya kemasan itu masih dalam satu bidang datar. Nah, setelah dibongkar, nah saya minta mereka kembali coba, setelah kalian bongkar, kalian acak-acak seperti itu, kalian gunting, bisa nggak dikembalikan ke bentuk semula? Itu adalah bagian awalnya. Kemudian di pertemuan ini, nah di pertemuan ini adalah kebalikan dari kegiatan mereka yang kemarin. Kalau kegiatan mereka yang kemarin mengetahui bangunnya, kemudian membongkar, sehingga nanti hasilnya itulah yang disebut jaring-jaring. Nah, untuk kegiatan pada PPL 2 ini, kegiatannya adalah membuat jaring-jaring supaya nanti bisa dibentuk kembali menjadi bangun. Nah, selanjutnya hal yang baik pada pembelajaran ini ada pada kegiatan ini ya, rangkaian kegiatan proyek, di mana anak-anak itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita biarkan mereka yang berjalan sendiri, biarlah LKP yang menuntun, lembar kerja proyeknya yang menuntun. Mereka merancang sendiri bagaimana akan menyelesaikan atau membuat jaring-jaring, membagi tugas, kemudian membuat sendiri bagaimana membuat sendiri jaring-jaringnya kalau misalkan ukurannya ditentukan. Nah, sampai kemudian membagi waktu, kemudian membagi tugas, dan lain sebagainya. Nah, alur kegiatan seperti ini untuk membangun pemahaman siswa tentang keterkaitannya dengan masalah sehari-hari. Nah, untuk menyusun prosedur untuk memecahkan masalah dengan tujuan pembelajaran sehingga diharapkan menjadi pembelajaran yang bermakna. Adapun kebutuhan atau perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan PPL 1 dan PPL 2 rata-rata membutuhkan proyektor, kemudian sumber listrik dan juga laptop. Untuk PPL 1 karena di situ ada video dan ada percakapannya, maka dibutuhkan speaker. Kalau untuk PPL 2, nah ini hanya perlu laptop dan juga sumber listrik untuk proyektor. Sementara speaker tidak dibutuhkan karena video yang saya munculkan di sini hanya video ini saja, video sunyi. Nah, di situ videonya itu saya munculkan adalah lingkungan SMP Astra Agro Lestari. Nah, nanti kalau misalkan ada benda atau bangun yang tersorot, itu nanti anak-anak menyebutkan itu bentuk bangunnya berupa kubus atau balok. Nah, kemudian dampak dari aksi dari langkah-langkah yang saya lakukan, yang penulis lakukan, yaitu terjadi perubahan pada perilaku siswa, di mana siswa lebih sering bertanya atau menjawab, bahkan tanpa diminta, terutama setelah kegiatan menonton video. Nah, siswa sering mengajukan pertanyaan saat mulai mengerjakan lembar kerja. Siswa lebih aktif bekerja dalam kelompok karena pengerjaan lembar kerja atau lembar kerja proyek menuntut setiap anak untuk menyelesaikan tugas tertentu supaya pekerjaan tepat waktu. Jadi bisa jadi aktivitas tadi ada karena dipaksa. Nah, dipaksa oleh keadaan. Mau tidak mau, akhirnya mereka karena bingung, akhirnya mau bertanya. Kemudian aktif, mau tidak mau harus aktif karena mereka dituntut untuk mendukung ini pekerjaan kelompoknya. Nah, aktivitas tidak biasa dan penambahan kegiatan ice breaking di tengah pembelajaran juga membuat siswa bersemangat dan senang. Sehingga peran guru sebagai pemateri banyak berkurang karena siswa telah memiliki lembar kerja yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan mereka. Berdasarkan hasil observasi aktivitas, penilaian lembar kerja dan hasil evaluasi,
terdapat peningkatan untuk aktivitas siswa sebanyak 75%. Nah, ini perlu saya sampaikan, biasanya di kelas itu ini maksimal 4 atau 5 anak saja yang aktif bertanya, aktif menjawab, kemudian kalau diminta maju dengan sukarela maju, kemudian fokus di sepanjang kegiatan. Nah, itu biasanya hanya 4 dari 16 rata-rata jumlah siswa di kelas saya. Kemudian nilai ketuntasannya berdasarkan hasil evaluasi mencapai 60%. Mungkin menurut Bapak Ibu ini angka yang kecil, tapi menurut saya itu angka ini berarti sekali. Kenapa? Karena biasanya ketuntasannya itu tidak mencapai setengahnya. Ya, setengahnya lagi biasanya harus remedi atau harus ada pendalaman lagi. Jadi 60% ini saya anggap bahwa dampak dari aksi 1 dan 2 tersebut efektif dalam meningkatkan antusiasme siswa dan juga ini apa namanya dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran dari keseluruhan proses di atas adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka guru harus merancang pembelajaran dengan model yang inovatif. Namun, harus disesuaikan dengan materi, karakter siswa, pengetahuan awal siswa, sampai ke lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Pemilihan media juga berperan penting supaya siswa antusias, senang belajar, dan memahami alur kegiatan pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dipersilahkan untuk setiap kritik dan saran saya nantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja berarti ya, Ibu, ke Pak Ardo langsung. Pada Pak Ardo kami persilahkan. Terima kasih. Ini ada beberapa sedikit mengenai redaksional Bu Niken. Ini Iya, usahakan Pak. untuk setiap bahasa tulis usahakan jangan menggunakan bahasa lesan. Ini tadi ada kalimat enggan. Enggan itu bukan bahasa tulis, Oh, Bu. iya, iya. Iya, Pak. Yang lainnya juga ini sering terjadi. Jadi usahakan bahasa lisan jangan diletakkan di bahasa tulis ya. Itu Baik, Pak. agak aneh itu. Oh, yang tadi sedikit yang yang sebelumnya tadi SMKN 1 Kota Besi tadi tolong Bu siapa tadi itu jangan hanya Kota Besi saja, itu Kota Besi itu di mana itu, di Sampit di mana gitu ya, supaya tahu Hanya SMKN 1 Kota Besi emang Pak. apa Nama Sampit kan. Inggih, Kota Nah, Waringin Inggih. orang-orang nggak mana tahu Kota Besi itu. Inggih. Itu kan itu Jadi, kalau Sampit itu kan mesti tahu ya, Sampit atau Kalimantan Tengah itu. Makanya kan teman-teman di sini kan tidak Betul. semuanya orang Kalimantan. iya Pak. Saya nanti lu nubah lagi Pak, saya tambahin lagi. Iya. Nah, ini Inggih. tadi Bu Niken tadi, Iya, Pak. Bu Niken tadi untuk cuman di dalam pembelajaran kok tiba-tiba dari aritmetika kok tiba-tiba kubus tadi itu gimana Bu ceritanya itu? Itu. Mohon maaf Pak, ini saya tadi sebetulnya menyingkat-nyingkat cerita aja Pak. Jadi dua materi ini adalah bahan PPL 1 saya, itu saya mengambil kelas 7. Materinya aritmatika sosial. Kemudian yang PPL kedua itu materinya bangun ruang sisi datar. Ini Oh, ada di kelas 8. Cuma memang saya ceritakan dua-duanya Pak. Ini saya memang kurang nyambung kemarin, yang jadi pemikiran saya itu adalah bagian tujuan yang ingin dicapai, karena tujuannya sama. Jadi ya saya sampaikan dua-duanya itu. ya. Ikut itu aja tadi, ya nggak apa-apa. Maksud saya tuh karena memang agak sedikit aneh judulnya. Ya, untung aja tanggalnya itu aritmetika itu PL1 ya. Kalau tadi kan diucapkan aritmetika tadi kok terakhirnya kok kubus. Ya kalau gini nggak apa ya. Kalau memang itu karena biasanya tidak PPL ini kadang-kadang tidak selalu nyambung ya kan karena waktu. Nah, tadi mungkin juga Bu Niken ini silakan nanti kalau dipelajari ya. Karena saya lihat tadi itu pada saat Bu Niken tadi mengajarkan kubus tadi itu, di sana kan ada juga jaring-jaring. Biasanya jaring-jaring yang dibuat oleh kubus itu kan tidak hanya satu ya, Iya, macam-macam Pak. kan. Iya, Nah, Pak. itu kalau menggunakan karton Bu Niken itu akan ya makan karton itu sebetulnya. Tapi bisa saja Iya. dibikin model ke sana kemari supaya nanti bisa dilipat jadi kotak. Nah, kalau menggunakan GeoGebra
itu yang 3D itu bisa, tapi GeoGebra hanya mampu untuk meletakkan jaring-jaring hanya satu macam aja. Bukanya satu aja, jadi satu macam untuk Iya. GeoGebra. Jadi nggak bisa kita. Tetapi kalau Buneken itu, ini apa tahu nggak? Apa saya mengatakan Wingeom. Wingeom itu saya memang mengajarkan itu ya. Jadi kalau mengajarkan geometri itu selain GeoGebra itu ada Wingeom ya. Wingeom itu ada juga 3D. Itu mampu membuat yang jaring-jaring itu, jaring-jaring kubus itu semua macam bisa itu. Kan Oh, jaring-jaring bisa. itu tidak hanya satu itu ya. Dibuka Bisa ke sekian, segala arah bisa ya, Pak? dari segala arah. Iya. Nah, untuk yang GeoGebra, itu kemampuannya waktu animasinya dia apa di setting hanya satu aja, dia langsung buka itu langsung satu bentuk jaring-jaringnya. Kesannya hanya satu padahal bisa saja dibuka apa di tempat model yang lainnya kan untuk jaring-jaring Iya. itu kan. Nah, untuk GeoGebra hanya satu yang hanya bisa. Tetapi kalau Wingeom itu bisa 2D, bisa 3D. Itu mampu dibuat ya, itu tergantung dari kita itu mau membukanya itu di posisi apa supaya jaring-jaring nanti kalau ditutup dia akan menutup seperti kubus. Nah, kalau softnya dibuka itu bisa beda dengan misalnya saja dengan jaring-jaring yang lain, kita kan. Jadi macam-macam jaring-jaring. Macam-macam jaring-jaring tapi setelah ditutup itu kubus. Nah, itu hanya saya berikan apa nanti kalau Bu Niken atau siapa saja yang mau apa mengajarkan kubus dan jaring-jaring, itu kalau menggunakan GeoGebra yang 3D itu bisa. Jadi kubus langsung bikin kubus, langsung di situ animasinya jaring-jaring, ya kan? Thread itu langsung terbuka. Langsung terbuka, tetapi hanya buka satu itu aja. Tidak bisa disetting. Defaultnya memang itu. Tapi kalau Wingeom bisa itu. Ya, mungkin kalau Wingeom bisa dibuka di Android juga nggak, Pak? Oh, nah ini repotnya. Kalau GeoGebra bisa di Android, Wingeom nggak bisa. Nah, Memang gitu hanya di PC ya. Iya, memang Terus di PC. ini tingkat kesulitan kalau untuk siswa SMP bagaimana, Pak? Maksudnya masih levelnya masih seperti GeoGebra atau bagaimana? Seperti GeoGebra, Oh, itu seperti kok. GeoGebra. Ya, istilahnya itu yang awal, Bu. Sebelum ada Iya, iya. GeoGebra tuh dia Iya. malah memanfaatkan banyak keyboard ya. Tapi memang di sana itu untuk apa kapasitasnya memang kecil. Jadi Iya. tidak semuanya diletakkan di mouse, tapi diletakkan di keyboard. Nah, mungkin Iya. apa kalau Bapak Ibu apa sudah apa ya ada di apa di Google saya itu Classroom itu ada Iya. di sana itu. Nah, itu diunduh dulu itu kecil aja 5 Iya, Pak. mega itu. Nah, itu bagus itu. Selain GeoGebra ya, saya Iya. biasanya memanfaatkan yang ini karena Wingeom itu Wingeom. Windows Geometry. Itu ada 2D-nya, ada 3D-nya. Bahkan saya katakan Wingeom lebih lengkap lagi di mana bentuk-bentuknya tidak harus bidang datar. Di sana juga Iya. diberikan bidang tidak datar. Jadi segitiganya diletakkan di bumi. Jadi bentuknya nah Oh, itu. iya. Itu yang Wingeom. Nanti apa bisa dilihat tuh di Wingeom. Kalau GeoGebra tidak mampu. Iya. GeoGebra terlalu banyak ya. Iya, berarti Oke, nanti saya bisa kira itu saja. kalau anak-anak ingin praktek berarti bisa di laboratorium komputer gitu ya, Pak. Paling Ya, tidak cuman berpasang-pasang. itu aja tuh Wingeom perlu karena apa? Itu webnya itu sudah tertutup itu nanti apa bisa saja Ibu misalnya aja apa pesan ke saya akan sharekan tuh. Kalau nggak salah di Google Classroom kalau saya pernah memberikan apa codingnya itu di sana sudah saya Iya, Pak. letakkan di semua apa web ataupun semua situs bahkan semua aplikasi yang saya sering pakai saya letakkan di sana. Nah, itu mulai Oke. dari Google SketchUp dan seterusnya. Pak, tapi tidak harus online kan, Pak? Enggak, Oh, enggak, bisa Windows offline ya. tidak online. Yang Ya, penting diinstal ya. di Insta itu kecil aja, Bu. Hanya Iya, Pak. ngopi gitu aja. Dia tidak install gitu enggak. Karena Iya. dia langsung copy itu Excel-nya langsung. Karena filenya cuma satu aja. Nah, Iya. coba bayangkan. Filenya satu aja tidak. Biasanya kalau Windows itu kan satu itu tapi banyak sekali Iya, yang ke Pak. bawahnya. Ini enggak. Filenya cuma Excel itu aja satu, tapi manfaatnya
lumayan itu. Saya sering memanfaatkan. Memang untuk gambar dia memang kurang ya, tetapi untuk memanfaatkan di geometri ini karena saya sudah dua-duanya GeoGebra dan WinGeom itu ternyata tidak kalah. Saya katakan tidak kalah. Saya sering gunakan dua-duanya itu. Kemarin saya menggunakan WinGeom untuk menerangkan irisan bidang datar dengan kubus. Saya justru menggunakan WinGeom, tidak menggunakan GeoGebra. Iya. Ya, saya kira itu saja, Pak. Permisi Ada- Pak Ardo. Nah, ini sebaiknya ini untuk bagian best practice saya ini Pak. Nah, ini apakah saya cukup menceritakan satu PPL saya atau dua boleh? Nah, kalau misalkan satu, maksudnya nanti untuk kebutuhan pembaca saya mungkin Pak supaya tidak bingung atau bagaimana. Menurut Pak Ardo bagaimana? Karena di sini ada dua model nih, PPL satunya PBL, PPL 2-nya PJBL. Sebaiknya bagaimana untuk best practice-nya? Tidak apa-apa, Bu. Dua-duanya ini ya nggak apa-apa karena mau nggak mau ini kan. Toh Iya, karena apa yang di best practice sebetulnya itu tidak hanya satu saja. Memang kalau memang dua-duanya itu kejadiannya ya dua-duanya diceritakan. Memang harapannya memang itu kalau ada PBL ada BJBL karena kan Oke. karakternya kan beda itu ya. Iya, Pak. Terima Nah, itu kasih. saja. Nah, mungkin yang tujuannya tapi tujuan tadi itu kayaknya sudah umum kan nggak? No problem Iya, tuh Pak. ya. Iya. Ya nggak apa-apa, Bu. Dua-duanya nggak apa-apa. Ya silakan Ya. dilanjutkan aja. Oke.